Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita sekarang mengenal isim nakirah dan isim ma'rifat. Secara umum dapat kita katakan bahwa isim nakirah adalah kata tidak tentu atau indefinitif. Sementara isim ma'rifat adalah kata yang sudah tentu atau disebut juga dengan kata yang definitif. Jadi kalau indefinitif dan definitif. Kalau definitif berarti sudah pasti, sudah tentu. Kalau indefinitif berarti belum tentu, belum pasti. Nah, sekarang apa isim nakirah dan apa isim ma'rifat? Sebagaimana saudara hafal mungkin dari Alfiya Ibnu Malik, yang baitnya itu dua bait pertama pada bab nakirah dan bab ma'rifat. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqiun mauqi'ama qadzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wabni wal gulami wal ladzi. Nah, jadi yang pertama adalah isim nakirah atau kata tidak tentu. Isim nakirah itu adalah kata isim yang dilalah atau penunjukannya belum ditentukan atau masih bersifat umum. Tandanya kata umum yang tidak diawali dengan al. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata yang bersifat umum itu adalah yang tidak diawali dengan al. Nah, contoh seperti kata rojulun, asadun, mat'amun, masjidun, sayyaratun. Jadi itu masih apa? Sifatnya umum, dilalahnya masih umum. Perhatikan pada ayat berikut, misalnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ada kata ghishawah, ada kata azabun. Ya, ghishawah penutup, ya penutup apa saja. Azabun, ya siksa jenis mana saja. Yang penting siksa. Itu kan masih sifatnya apa? Umum. Belum ditentukan pada ayat ini azabnya azab api neraka misalnya. Bisa jadi apa? Azabnya kesengsaraan hidup atau azabnya misalnya penjara atau adab-adab yang lain. Kemudian allati ja'alakumul arda firasyaw was samaa binaa. Firash itu ya terhampar, binaan itu ya apa namanya itu bangunan. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, air. Kemudian rizqon. Kemudian andadan. Jadi kata firash, binaan, ma'an, rizqon, andadan adalah kata-kata yang masih tidak tentu atau indefinitif atau masih bersifat umum karena tidak ada alif lamnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu adalah sebagaimana dalam Alfiyah, nakiratun qabilu al-mu'assira awaqiun mauqi'ama qadzukira. Jadi isim nakiro yang tidak beral, tetapi ketika pakai al itu, maka dia akan berpengaruh menjadi ma'rifat. Atau yang disebut dengan ma'rifat itu, atau yang nanti yang akan disebutkan. Apa yang disebutkan itu? Wagiruhu ma'rifatun kahum wadi wahinda wabni wal gulam walladhi. Nah, jadi kalau isim ma'rifat atau kata yang definitif itu adalah kata yang dilalah atau penunjukannya telah tentu. Terdiri dari wagiruhu ma'rifatun kahum. Pertama isim domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti itu ya sudah pasti. Kalau kata ganti orang ketiga untuk laki-laki huwa atau hu. Kata ganti untuk seorang perempuan untuk orang ketiga berarti iya. Kata ganti untuk diri sendiri ana. Kata ganti sebagai pembicara atau mutakalim tetapi bersama-sama yang lain nahnu. Nah, itu kan tentu berarti kan tentu untuk kata ganti itu. Ya, mereka itu siapa? Ya laki-laki.
Jadi yang pertama apa? Hum. Hum itu isyarat dari isim dhamir. Yang kedua, wadi. Wadi itu adalah isim isyarah. Isim isyarah juga ini, itu, mereka itu kan pasti. Kemudian wahinda, hinda itu ada isim alam, nama orang ya. Kalau misalnya mengatakan nama Muhammad ya orangnya itu. Ya kalau Arif ya orangnya itu. Jadi kan tentu itu nama itu. Kalau apa namanya itu? Kalau Syarif ya namanya itu. Kalau Dian ya itu namanya. Walaupun ya nama Dian itu banyak, makanya harus Dian binti siapa. Gitu. Nah ini dalam arti itu dikatakan wahinda. Wahinda itu adalah isim alam atau nama, dan nama bukan hanya sekedar nama orang tetapi nama yang lain. Wabi, kemudian ada kata ibni. Nah kata ibni itu adalah apa namanya itu isim yang disambungkan pada isim yang di apa namanya itu pada isim ma'rifat. Jadi ada isim yang ada alif lamnya atau pada isim ma'rifat isim nakiroh disambungkan maka menjadi nakiroh. Kemudian wal gulam, gulam itu adalah isim yang ada alifnya, alif lamnya, asalnya gulamun. Jadi al gulam. Kemudian walladzi, nah itu adalah isim mausul atau kata sambung. Baik kita contoh, huwa, anta, ana adalah contoh isim ma'rifat untuk isim dhamir. Muhammad, Jakarta adalah isim ma'rifat karena keduanya berkenaan dengan alam atau nama. Dzalikal kitab, dzalika adalah contoh untuk isim isyarah. Allahul ladzi khalaqakum, alladzi contoh untuk isim mausul. Al insanu adalah contoh untuk uh, isim nakiroh yang ada alif lamnya. Jadi nakiroh qabilu al mu'athiro. Jadi kata nakiroh atau isim nakiroh ada alif lamnya, maka dia menjadi ma'rifat. Kemudian kata Rabbul Alamin adalah kata yang nakiroh kemudian diidofatkan kepada yang beral. Kemudian ya rojula, ya satu lagi yang masuk pada isim ma'rifat itu adalah rojula. Jadi itu munada nakiroh maksudah. Jadi yang dipanggil dalam bentuk isim nakiroh tetapi tertuju. Jadi orangnya ada di depan kita, kita fokus kepada orang itu. Itu menjadi apa? Menjadi ma'rifat. Nah, baik sekarang kita lebih rinci. Pertama isim domir. Isim domir itu adalah kata ganti. Kata ganti itu bisa sebagai kata ganti mutakalim atau orang ke satu atau pembicara. Ada mukhotob. Mukhotob itu orang kedua atau yang disapa atau yang diajak bicara. Kemudian ada yang gaib atau orang ketiga yang dibicarakan. Jadi mutakalim, mukhotob, gaib. Mutakalim pembicara, mukhotob yang disapa, yang ada di hadapan kita, yang diajak bicara. Gaib berarti sesuatu yang dibicarakan. Kemudian ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil adalah terpisah dari kata yang lain, dia berdiri sendiri. Sementara muttasil dia itu menyatu dengan kata yang lain. Nah, kemudian ada yang kedudukan kalimatnya yang marfu, ada yang mansub. Nah, sekarang kita mulai daripada yang mutakalim atau mulai dari yang gaib dulu. Ya, yang marfu wa huma hum iya huma hunna. Nah, yang mansubnya iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Jadi kalau yang gaib itu yang ada hu-nya itu, yang ada haknya. Sementara yang mukhatab yang diajak bicara untuk yang marfu anta antuma antum anti antuma antunna. Jadi ada taknya anta antuma antum anti antuma antunna. Asalnya itu anta. Kemudian kalau ingin menunjukkan pada dua jadi ma. Kemudian kalau menunjukkan banyak tum. Kemudian kalau untuk perempuan harokatnya anta tapi harokatnya di bawah. Ya. Anti. Ya, kemudian antuma. Kemudian an. Nah, sementara yang mukhatab iyyaka
yang mukhatab mansub, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Nah, kemudian yang mutakalim yang marfu ana dan nahnu, sementara yang kedudukan i'rabnya mansub maka iyaya dan iyana. Inilah apa? Isim domir baik untuk mutakalim, mukhatab, gaib, yang munfasil, baik marfu ataupun mansub. Nah, kemudian sekarang ada yang mutasil. Nah, apa itu yang mutasil? Jadi yang mutasil itu ada domir, tetapi dia itu menyatu dengan kata yang lain, menyatu dengan fiil, jadi tidak berdiri sendiri. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang gaib, mukhatab dan mutakalim. Ya. Pada yang gaib, yang marfu ada pada kata darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna. Kemudian yang mansub allamahu, allamahuma, allamahum, allamaha, allamahuma, allamahunna. Itu yang diberi warna merah. Kemudian yang mukhatab darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna. Itu kan menyatu dengan fiil. Kemudian yang mansubnya allamaka, allamakuma, allamakum, allamaki, allamakuma, allamakunna. Nah, yang mutakalim darastu, yang untuk yang marfu darastu, kemudian darasna. Kemudian yang mansub allamani, allamana. Nah, ini adalah apa? Domir muttasil, artinya domir yang menyatu pada fiil. Dia tidak berdiri sendiri. Ini ada domir yang tersembunyi atau mustatir pada fiil, yaitu seperti pada kata uktub, tulislah olehmu. Taktubu, engkau sedang menulis. Itu kan tidak kelihatan, mustatir. Naktubu, kami sedang menulis. Aktubu, aku sedang menulis. Kataba, dia laki-laki telah menulis. Tashruku, matahari sedang tashruku syams, as-samsu tashruku, matahari sedang terbit. Itulah domir. Kemudian isim alam. Isim alam itu ya nama orang, tempat, atau sesuatu. Contoh seperti kata Muhammad untuk nama orang, Aisyah nama orang, Al-Maghrib nama tempat, Lubnan nama tempat, Makkah nama tempat, An-Nail nama tempat, Abu Bakar nama orang. Nah, saudara sekalian, nama itu baik nama yang sifatnya kunyah, lakob, atau isim itu sendiri, atau nama itu sendiri. Apa itu kunyah? Kunyah itu nama julukan yang dinisbatkan kepada ayah, ibu, atau anak, seperti Abu Bakar, Umi Kulsum, Ibnu Sina, apa namanya itu Abu Nasor misalnya, atau Abu Hamid, Ibnu Zain, dan lain-lain. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bapaknya Asep, ibunya Jamilah, anaknya Pak Usman, ya sama, itu namanya nama tetapi kunyah, ya nama julukan, bukan namanya yang asli, tetapi nama yang dinisbatkan kepada ayah, ibu, atau anak. Atau misalnya cucu Hidayat, ya cucunya Hidayat itu. Atau lakob, lakob itu apa? Gelar. Gelar itu ya orang punya sifat terkenal, kemudian orang dipanggil dengan keterkenalannya. Misalnya Al-Ma'mun, ya orang terpercaya. Al-Ma'mun yang dipercaya, yang jujur. Al-Mutanabbi, kemudian Al-Hafid, ya, itu nama-nama lakob itu. Al-Hafid, Al-Fahmi misalnya, atau misalnya Al-Jahid, dan lain-lain. Atau Al-Faqih, atau al-alamah misalnya, ya itu adalah lakob. Kemudian ada juga yang justru nama umum, ya nama saja, Ali, Maryam, Yunus, Abdurrahman, Asep, Imas, Dian, Yukita, dan lain-lain. Kemudian isim isyarah atau kata petunjuk. Ini ada yang qarib, ada yang ba'id, ada yang untuk mudzakkar, ada yang untuk muannas, ada yang untuk mufrad, ada yang musanna, ada yang jama. Mari kita perhatikan.
Ya, ini yang qorib. Hada, hadani, atau hadaini. Haulai. Yang mufrad hada, mustannanya hadani atau hadaini, jamaknya haulai. Untuk muannas, mufrad hadihi, mustannanya hatani atau hataini, kemudian jamaknya haulai. Kemudian yang dekat tapi menunjukkan tempat hahuna. Kemudian yang jauh untuk mudzakkar, untuk muannas, mufrad, musanna, jama'. Untuk mufrad dzalika, mustannanya dzanika, jamanya ulaika. Untuk muannas mufradnya tilka, musannanya tanika, kemudian jamanya ulaika. Sementara untuk yang jauh menunjukkan tempat ha hunaka atau hunaka. Ya, ha hunaka. Nah, saudara sekalian perhatikan bahwa pada isim isyarah itu ada kaf atau lam di akhir, itu untuk menunjukkan khitab. Sementara haknya itu litanbih. Sesungguhnya itu ada dalika atau misalnya ulai. Nah, itu untuk apa? Untuk khitab sesungguhnya itu. Untuk sapaan. Sementara haknya ha huna, hadza atau za itu litanbih. Kemudian isim mausul. Isim mausul itu untuk yang tunggal, untuk mudzakkar alladzi, sementara untuk muannasnya allati. Kemudian yang musanna menunjukkan dua orang atau dua barang, yang mudzakkar alladzani atau alladzaini, muannasnya allatani, allataini. Jamaknya alladzina, allati atau allai. Nah, sementara untuk lil aqil, ini mohon maaf ini salah nulis itu. Lil aqil untuk yang berakal, mufrad, mustanna dan jama', baik untuk mudzakkar maupun muannas itu man. Kemudian li ghairil aqil, mufrad, mustanna artinya untuk benda, untuk barang, untuk binatang. Baik untuk mudzakkar maupun untuk muannas itu sama-sama ma. Kemudian isim yang beral. Isim yang beral itu awalnya isim nakirah umum, kemudian ketika dimasuki al, maka dia menjadi makrifat. Contoh insanun, manusia yang mana saja. Kalau al insanu, manusia yang ini. Kitabun, buku yang mana saja. Jadi al kitabu, buku yang ini. Tilmidun, at-tilmidu. Rasulun, ar-rasulu. Kemudian isim nakiroh yang didapatkan pada isim beral. Jadi menjadi ma'rifat jika isim nakirah umum digabungkan dengan isim yang beral atau isim ma'rifat lain. Misalnya kitabun menjadi kitabu talib, kitabu Muhammadin. Rasulun, rasulullahi. Malikun, malikul alami. Yaumun, yaumul kiamati. Nah, itu menjadi isim ma'rifat. Nah, kemudian yang terakhir adalah munada nakirah maksudah. Jadi munada nakirah maksud itu yang dipanggil atau munada dalam bentuk isim nakirah atau nakirah. Tetapi tertuju kepada yang berada di hadapan orang yang memanggil, di hadapan munada, itu maksudah namanya. Contoh, ya rojulu. Ya, rojulnya itu ada di hadapan orang yang memanggil. Ya rojulu, wahai seseorang. Misalnya ada orang yang memanggil seseorang tidak tahu namanya, kemudian, hei seseorang, hei seorang lelaki. Atau misalnya ketika di pasar, namanya tidak tahu, ya bai'u, hei pedagang. Atau misalnya ada dua orang siswa di hadapan kita, ya talibani. Atau ada orang yang mampu di hadapan kita, orang-orang mampu, ya qadiruna, hei orang-orang yang mampu. Itu munada nakirah maksudah. Walaupun tidak ada di dalamnya, tetapi kalau dipanggil kemudian tertuju kepada orang khusus, maka itu menjadi ma'rifat. Demikian saudara sekalian, pembahasan kita mengenai ma'rifat dan nakirah. Semoga menambah wawasan dan memperkuat pengetahuan saudara sekalian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.